Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adapun materi pada konten kali ini kakak akan membahas tentang adik-adik, dari penjelasan kakak sebelumnya pada konten yang terkait dengan usus 12 jari, lambung, mulut ya, atau mungkin pada usus kosong adik-adik ya. Di situ terlihat bahwa semua zat makanan yang besar, baik karbohidrat, protein dan lemak itu sudah diubah menjadi bentuk yang lebih kecil. Adapun dalam hal ini ya, untuk karbohidrat ya, ini biasanya ya sudah diubah menjadi monosakarida adik-adik. Dalam hal ini mungkin monosakaridanya itu ya bisa dalam bentuk glukosa ya, atau bisa jadi bentuknya itu adalah fruktosa ya, dan mungkin bentuknya itu adalah galaktosa adik-adik, seperti itu. Nah, adapun kalau protein ya, ini biasanya sudah diubah menjadi bentuk yang paling kecil atau paling sederhana, yaitu asam amino adik-adik. Selanjutnya yang ketiga itu lemak. Lemak ini ya biasanya sudah diubah menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam lemak ya dan gliserol adik-adik, seperti ini. Nah, adik-adik, dari penjelasan kakak tadi, nantinya terjadi proses-proses pada penyerapan pada usus halus adik-adik. Nah, di sini adapun kalau untuk glukosa adik-adik ya, di sini nanti glukosa ini ya, di sini kakak tulis darah ya, di sini kakak tulis hati. Adik-adik, biasanya glukosa ini nanti diserap ke dalam darah. Nanti di dalam darah ini glukosa itu diubah menjadi bentuk glikogen adik-adik oleh hormon insulin. Jadi dia nanti di sini dalam bentuk glikogen. Nah, seperti ini adik-adik. Nanti oleh hormon insulin ya. Nah, nanti hormon insulin ini biasanya glikogen itu akan dibentuk atau disimpan di dalam otot dan hati. Apabila tubuh kembali membutuhkan glukosa, maka glikogen itu dapat diubah kembali oleh hormon adrenalin nanti adik-adik menjadi glukosa. Selanjutnya untuk protein adik-adik. Nah, nanti asam amino ini ya, sekali lagi sama seperti glukosa tadi juga, dia akan diserap oleh darah ya, dan diedarkan ke seluruh tubuh. Akan tetapi nanti ada juga yang menyampai ke hati adik-adik ya. Nanti di hati ini ternyata asam amino ini dipecah dan menghasilkan amoniak, yang kemudian bereaksi dengan asam amino ornitin dan CO2, nanti membentuk asam amino sitrulin ya. Selanjutnya bereaksi dengan amoniak membentuk arginin, dan terakhir akan diubah menjadi asam amino arnitin dan ureum. Nah, biasanya ureum atau urea ini merupakan zat sisa yang harus dibuang lewat urin adik-adik. Selanjutnya di sini untuk lemak ya, dia ini lemak ini diserap oleh usus dalam bentuk asam lemak dan gliserol ya. Nah, adapun kalau gliserol di sini adik-adik, dia ini langsung diserap, biasanya terserap langsung ya, jadi dibawa oleh darah ya, terserap langsung. Sedangkan kalau asam lemak di sini adik-adik ya, dia di sini harus bereaksi terlebih dahulu dengan garam empedu ya, baru nanti, dan garam karbonat adik-adik, baru nanti bisa terserap adik-adik, seperti itu. Jadi adapun penyerapan pada ileum seperti itu adik-adik, baik untuk monosakarida, asam amino, asam lemak dan gliserol. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang penyerapan zat makanan pada ileum atau usus penyerapan pada usus halus. Tetap semangat dan sampai jumpa pada konten sistem pencernaan selanjutnya.